Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau siapkan dulu. Coba berdiri dulu semua. Sebelum saya mengabsen, ya berdiri dulu. Ya, silakan dirapikan pakaiannya. Topi dikasih turun, topi. Ya, topi disimpan. Sudah? Oke, ya duduk. Silakan didengarkan namanya. Simpan. Tanggal berapa ini? Satu. Ya, Abdul Usman. Lama sakit ini Usman ya? Ya, Pak. Ada Nur Marsudin. Ya, Pak. Aditya Mulyanto. Adnan Subandi. Andika. Angelina Sahra, Ariel Syam, Arjung, Picadi, Arjun Saputra, Paril, Fitra Paras, Haldi, Hasrullah. Tidak ada Hasrullah? Iksan, Ishak Kama, Ita Kartika, Mas Dayanti, Alif Bahari, Ardiansyah, Rapli Jauri, Robi Saputra, Agustiang, Nabil, Nur Hidayat, Pertiwi, masih sakit. Resti Ramli, Rika Amelia, Saniasa, Sulpadil. Oke. Ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anandaku sekalian? Ya. Ya, silakan diperhatikan ya. Ya, jadi hari ini pekan lalu kita telah belajar tentang ya pengertian dari modernisasi. Ya, jadi silahkan. Ya. Coba. Ini gambar pekan lalu ya. Kita belajar tentang modernisasi. Kalau pekan lalu kita membahas tentang pengertian atau definisi dari modernisasi, maka hari ini kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Betul? Kita kan sudah paham dan kita telah menyaksikan pekan lalu bahwa ternyata betul-betul di Indonesia juga telah terjadi yang namanya modernisasi.
modernisasi. Dan kita sama-sama telah melihat contoh dari modernisasi tersebut. Saya mau review dulu. Ada tidak yang masih ingat contoh modernisasi yang kita pelajari pekan lalu? Satu saja. Ada tidak? Siapa? Perkembangan teknologi, misalnya penggunaan laptop atau handphone untuk berkomunikasi. Ya, teknologi penggunaan telepon, handphone untuk berkomunikasi. Ya, betul ya, kita berikan aplaus untuk Ita Kartika. Jadi ini jadi betul-betul bahwa modernisasi itu terjadi dalam masyarakat kita. Bisa dilihat dari gambar di atas. Ini sebelum kita masuk materi ya. Sebagai persepsi, coba lihat. Ini akan kita bahas sebentar lanjutannya. Ini sangat modern. Dimulai dari gemerlapnya kota di malam hari, bangunannya juga begitu tinggi. Kemudian fasilitas yang begitu lengkap. Inilah yang akan kita pelajari sebentar. Bagaimana itu gejala-gejala modernisasi. Coba diperhatikan dulu sini adindaku sekalian. Saya akan bacakan. Kompetensi dasar, perhatikan ya. Kompetensi dasar yang harus atau yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian diharapkan kalian mampu mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Sehingga indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah kita diharapkan dapat menalar apa itu gejala modernisasi. Kemudian sehingga nantinya kita sebentar bisa mempresentasikan gejala-gejala dari modernisasi. Itu ya. Jadi judul materi kita hari ini adalah gejala modernisasi. Sebelum kita masuk, silakan dulu dibuka materinya. Pada halaman halaman 106. Dapat? Ini akan kita bahas sebentar. Namun sebelum kita masuk materi, jadi segala sesuatu itu pasti memiliki gejala atau tanda-tanda. Rekam ulang. Ya. Jadi perhatikan sini, termasuk juga modernisasi. Sebelum masuknya modernisasi, pasti menunjukkan gejala. Misalkan begini, anggaplah Andika misalkan. Andika sebelum sakit, ya. Andika misalkan ini mau sakit toh, mau sakit flu berat. Pegang nih. Ya. Dia akan sakit flu berat. Kira-kira sebelum dia flu menunjukkan gejala atau tidak? Apa gejalanya? Pertama, ya mungkin diawali dengan sakit tenggorokan, bersin-bersin. Apalagi? Apa? Hidung tersumbat. Dua-duanya.
Apalagi? Apalagi gejalanya? Batu-batu. Oke, bisa. Itu adalah gejala dari penyakit flu, toh? Maka modernisasi juga memiliki gejala. Ini sebelum kita masuk materi nih, ya. Toh? Jadi modernisasi ini tidak langsung terjadi begitu saja, tapi memiliki tanda-tanda akan terjadinya modernisasi. Seperti, bisa ya? Apa kira-kira pertama gejalanya? Ada yang tahu? Itu dulu ya, saya ambil dulu. Ya, jadi sebelum kita masuk, sebelum saya tunjukkan materi yang sebenarnya tentang lanjutan kita, maka tentu kita harus termotivasi ya. Ya, bukan hanya hal-hal yang di luar yang harus kita termotivasi. Kenapa ini? Mati ya. Ya, jadi sebelum kita masuk materi inti, kita harus termotivasi untuk mempelajari gejala modernisasi. Kenapa kita harus termotivasi? Kan kita sudah jalani. Pembelajaran seperti ini adalah contoh modernisasi. Namun, agar kita lebih paham, maka kita harus termotivasi agar nanti misalkan kalian mau kuliah, atau kalian di luar sudah tamat dari sini, maka akan lebih paham bagaimana itu modernisasi. Jadi ada dilihat kasus, oh ini gejala modernisasi ini. Misalkan kalian memasuki kampung, salah satu kampung di daerah terpencil misalnya, ada tanda-tandanya di situ kalian lihat, oh kalian bisa tahu, oh ini namanya gejala modernisasi. Mungkin 5 tahun ke depan di sini kampungnya sudah modern. Maka itu sebabnya kita harus termotivasi untuk pembelajaran kali ini. Kita masuk materi. Coba lihat. Kenapa anda mau pindah ini? Mungkin dia lagi. Ya, coba perhatikan di atas, andaku sekalian. Inilah materi kita hari ini, yaitu gejala modernisasi atau tanda-tanda dari modernisasi. Siapa yang bisa baca dulu itu di atas? Satu orang. Siapa mau? Ya, silahkan. Hampir semua masyarakat pada zaman dahulu menggunakan doker untuk membantu manusia dalam membantu kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan alat transportasi saat ini? Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya mencakup dalam bidang transportasi, namun hampir semua aspek kehidupan manusia. Adanya gejala modernisasi di masyarakat juga dapat dilihat dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Sudah? Betul ya. Jadi coba dengarkan dulu. Fokus dulu Alif. Fokus ya, fokus. Kelihatan di atas? Gejala modernisasi. Jadi sebagaimana yang dibaca tadi oleh Ita Kartika. Siapa namanya? Sorry. Saya selalu ingat sama Ita Kartika karena dia yang sering tampil ya. Sorry ya. Angelina Sahra. Gejala modernisasi, jadi hampir semua masyarakat pada zaman dahulu, perhatian dulu, menggunakan doker. Apa itu doker? Doker itu yang seperti bendi. Kalau bentor dia motor. Ya, yang pakai kuda. Coba. Orang zaman dahulu menggunakan doker untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan alat transportasi saat ini? Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya mencakup dalam bidang transportasi, namun hampir menyentuh semua aspek kehidupan manusia.
Ada gejala di masyarakat juga dapat dilihat dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Sekarang kita lihat pertama. Coba lihat. Siapa lagi membaca ini? Aril lagi, Aril. Silakan baca, Aril. Di sebelah kiri ya. Menurut Scroll dalam Basrawi 2014, gejala modernisasi dalam bidang sosial yaitu munculnya kelas-kelas sosial. Ya, oke, mantap. Coba lihat gambar yang kerucut. Yang segitiga ya. Golongan atas. Ini saya jelaskan ya. Coba lihat sini. Ini terbagi 3. Jadi gejala modernisasi dalam bidang sosial itu ada namanya kelas-kelas sosial. Atau dalam masyarakat itu ada kelasnya. Ada kelas orang kaya, menengah, dan orang miskin. Pertama, golongan atas. Atau seperti orang kaya, pengusaha, dan kemudian yang kedua menengah. Dia pegawai kantor, petani, ya pemilik lahan dan pedagang. Kalau golongan bawah, dia buruh tani atau siapa di sini yang masuk golongan atas? Coba, ada? Ada sini yang masuk golongan atas? Yang orang kaya siapa? Tidak ada. Yang pengusaha? Ada ya, 1 pengusaha. Ini juga pengusaha. Ya, pengusaha truk. Tidak apa-apa. Golongan menengah, pegawai kantor, dia petani, pemilik lahan, dan pedagang. Pasti di sini banyak di sini ya. Toh? Banyak pegawai kantor. Kalau buruh tani ada di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi ini pertama gejala atau tanda-tanda dari modernisasi. Kita lanjut ya. Coba lihat. Apa yang di bawah ini? Barang apa? Belanjaan. Siapa yang kalau ke mall atau ke pasar begini belanjanya pulang? Perempuan. Laki-laki? Kalau laki-laki paling 1 kantong 2 kantong. Toh? Ya. Tapi isinya setengah botol. Siapa lagi mau baca? Sudah screenshot, Pak. Siapa lagi mau baca? Siapa namanya? Kita Kartika lagi. Ya, tunggu dulu. Tertidur di dalam kelas Bapak ini luar biasa, Bapak ini. Sakit? Oh iya. Duduk santai saja ya. Silakan dibaca. Menurut Scroll dalam Basrawi 2014, gejala modernisasi dalam bidang sosial yaitu munculnya sikap konsumerisme. Ya, cukup. Oke. Jadi konsumerisme, apa itu konsumerisme? Konsumsi. Konsumen, orang yang suka konsumsi. Ada tahu? Konsumerisme itu orang yang selalu ingin belanja. Ya, boros. Toh? Sebenarnya cukup mi 3 baju tapi dia beli 20. Di atas toh? Jadi dia suka mengoleksi. Biasa lihat seperti ini di mal-mal. Di pasar. Berarti kalau Anda sudah melihat hal seperti ini di pasar, di mal, di tempat perbelanjaan, maka Anda telah melihat tanda-tanda atau gejala dari modernisasi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Nabil. Ya, coba Nabil lagi, baca lagi Nabil. Silakan berdiri Nabil. Besar suaranya ya. Menurut skor
skor. Nggak apa-apa ya, ya baca saja. Basrawi 2014, gejala moderni. Ya, coba. Baca Nabil. Gejala modernisasi dalam bidang sosial yaitu adanya gejala urbanisasi. Ya, adanya gejala urbanisasi. Ya, duduk, silakan duduk. Ya, jangan malu-malu ya, nggak boleh malu-malu. Coba lihat ke atas. Kelihatan yang di dalam gambar? Kurang. Saya baca ya. Coba lihat. Adanya, jadi salah satu tanda adanya modernisasi atau gejala modernisasi yaitu adanya urbanisasi ke kota, ke ibu kota, atau banyak orang kampung yang pindah ke kota tinggal. Itu ya, itu namanya urbanisasi. Yang pertama, kenapa mereka pindah ke kota? Ya, kita baca ya. Nomor 1. Katanya di kota kualitas hidupnya bisa lebih baik. Yang kedua, lebih mudah mendapat penghasilan. 3, gaji UMR tinggi. 4, kota, fasilitas kota lebih lengkap. 5, pendidikan berkualitas, lebih banyak. 6, peluang kerja lebih besar. 7, mendapat pelajaran lebih baik. 8, cerita sukses kerabat. Maksudnya banyak cerita nak dengar. Banyak orang desa di kampung-kampung. Kalau dia dengar cerita, istilahnya dia juga ingin pindah. Dia ingin ikut pindah ke maka itulah alasan-alasan kenapa banyak orang melakukan urbanisasi. Jelas ya? Ya. Bagaimana yang sakit di belakang? Tidak jelas. Coba lihat. Coba lihat gambar selanjutnya. Ya, fokus ya. Gambar apa ini? Pabrik. Gambar apa? Pekerja. Pekerja. Buruh pabrik. Adek, coba baca dulu adek. Oh, enggak apa-apa Ji. Sebentar baru minum. Adek. Siapa nama tak? Aditya, baca Aditya. Besar-besar suaranya. Menurut Basrawi, dalam Basrawi 2014, gejala modernisasi dalam bidang ekonomi, industri besar. Ya, oke. Jadi, menurut skor dalam Basrawi 2014, gejala modernisasi dalam bidang ekonomi yaitu munculnya industri. Andika, saya tanya, di mana di sini di Kabupaten, ada tidak di Kabupaten Goa Andika yang dia istilahnya pabrik makanan besar, ada atau tidak? Ada. Di mana? Wings. Ya, seperti pabrik Wings, betul. Ada lagi yang lain? Ada. Apa? Mayora. Apa lagi? Cleo, Jordan. Apa lagi? Tidak habis. Panther itu sudah termasuk di Mayora. Ya, coba lihat sini ya. Jadi salah satu tanda atau gejala modernisasi yaitu munculnya, coba lihat di atas ya, begini. Ada industri besar, pabrik makanan. Dulu kan tidak ada toh? Sekarang sudah ada. Maka berarti kampung ini, bukan kampung ya. Kota-kota. Ya, kita ini di Kabupaten Goa sudah menuju atau sudah ada tanda-tanda modernisasi. Ya. Bagus. Lanjut. Coba lihat apa ini? Ini gambar apa di atas? Proyek.
Ya, ada diskusi, ada pekerja proyek, apalagi? Ini apa kira-kira? Bos besar. Apa ini di atas? Ini di atas apa? Ini di atas adalah tenaga ahli. Itu tulisannya di sampingnya. Ya, coba lihat ya. Menurut skor dalam Basrawi 2014, gejala modernisasi dalam bidang ekonomi itu adanya tenaga ahli. Adanya tenaga ahli. Jadi seperti kayak misalkan kan sedang dibangun kereta api toh, Sulsel. Ada tenaga ahlinya. Atau proyek-proyek besar semua ada tenaga ahlinya. Kalau kalian juga nanti sekolah setelah dari sini lanjut S1, S2, S3, terjun ke proyek jadi tenaga ahli. Oke, lanjut. Lewat. Coba lihat sini. Siapa baca lagi? Ya, Lesti. Resti. Sorry. Resti Ramli, coba. Ya, coba Alif coba dengar sini. Sebentar ya, baru kita diskusi sebentar. Jadi selanjutnya gejala modernisasi dalam bidang ekonomi yaitu adanya perkembangan dalam bidang coba lihat di atas. Coba lihat dulu ke atas. Yang di bawah itu revolusi industri 1.0 atau 1.0 atau itu pertama industri di dunia. Sekarang sudah berpindah. Coba lihat yang gambar warna kuning. Itu ada industri. Ya, dia energi ya. Energi elektrik. Kemudian gambar ketiga yang warna apa ini? Orange atau coklat atau merah ya. Industri 3.0. Dia sudah kepada industri komputer, handphone, toh? Bukan lagi pertambangan. Kemudian terakhir, yang sekarang ini industri 4.0, cyber physical system, Internet of Things. Jadi dia sudah masuk ranah internet. Kan awalnya hanya tambang, kemudian naik listrik. Kemudian muncul pabrik, handphone dan sebagainya untuk menelpon SMS. Sekarang berkembang lagi kepada industri internet. Toh? Berarti yang di atas ini ada di kampung kita atau tidak? Ada. Berarti kita sudah termasuk mengalami gejala modernisasi. Lanjut. Coba lihat. Keren toh gambarnya? Keren. Andika, baca Andika. Ya, sudah menggunakan teknologi. Coba dilihat. Di situ ada laptop, kemudian handphone dengan segala perangkatnya, aplikasi di dalamnya. Kita di sini menggunakan teknologi atau tidak? Ada laptop atau tidak? Ada aplikasinya atau tidak? Menggunakan handphone atau tidak? Internet ada atau tidak? Berarti kita sudah mengalami gejala sudah mengalami gejala modernisasi. Mantap. Lanjut. Apa ini? Gambar apa ini?
Gambar apa nih? Buruh pabrik. Buruh pabrik. Ah, betul. Dika, tanya. Bilang diam. Lanjut. Gambar di atas adalah contoh buruh. Jadi, salah satu gejala modernisasi dalam bidang ekonomi adalah masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan ya. Kalau dulu kan mata pencaharian nenek-neneknya kita ini apa? Petani dan berkebun. Iya atau tidak? Sekarang kalau kalian tamat, mau bertani atau kerja di pabrik? Mungkin pabrik. Kerja di pabrik. Ada yang mau bertani atau jasa. Kalau saya ini kan jasa, toh? Sebagai jasa. Kalau kalian masuk ke pabrik Jordan, Wings, cita-citanya kalian apa? Saya ke Palangga kemarin. Saya naik kapal ke Palangga. Boy, ceritanya di atas kapal itu apa? Tentang pendaftaran di Wings dan Mayora. Ya, jadi semua bercita-cita masuk ke sana. Ya, artinya kita betul-betul sudah bergantung atau mata pencaharian kita bergantung pada bidang industri. Saya naik kapalnya ke Palangga, pasti kalian bertanya, kapal penyeberangan. Bukan kapal yang laut, dia kapal penyeberangan. Ya, boleh. Jangan lama ya. Coba lihat. Coba lihat gambar di atas. Apa ini? Bangunan jalan. Apa? Bangunan jalan. Menggunakan jasa warga desa agar dana desa tidak membengkak. Siapa di sini yang membengkak dana desanya? Coba lihat ya. Di bidang politik, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Jadi ada gotong royong masyarakat untuk membangun Desa untuk membangun jalan atau membangun fasilitas publik atau umum. Tandanya ya. Di sini ada atau tidak? Budaya gotong royong dalam pembangunan ada atau tidak? Ada. Berarti kita sudah mengalami gejala modernisasi. Lanjut. Coba lihat. Siapa yang bercita-cita seperti ini? Siapa yang bercita-cita jadi wartawan? jadi Reporter. Minta tanggapan Lesti. Kejar-kejar Lesti cari informasi. Kapan dibanting lagi? Oke, lanjut. Siapa mau baca? Siapa lagi yang belum membaca? Sulfadil, ya Sulfadil lagi. Ya, ayo Sulfadil. Sudah berapa hari Alpa ini Sulfadil? Saya mau lihat kemauanmu untuk berubah. Coba baca. Besar suaranya. Basrawi. Prasarana. Ya. Jadi salah satu tanda adanya atau gejala modernisasi dalam bidang politik yaitu ya, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Bisa dia berita di koran bisa, atau media internet bisa. Sekarang juga informasinya bahkan sudah masuk di FB, ada grup-grup informasi kan.
Berarti kita betul-betul sudah berada pada gejala modernisasi. Lanjut. Siapa yang pernah lihat begini? Siapa yang pernah mengalami? Siapa yang pernah mengalami? Coba angkat tangan. Ada? Siapa yang sudah digundul? Kemudian ditangkap sama polisi. Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa gejala modernisasi dalam bidang politik yaitu berlakunya hukum secara sistematis atau terstruktur. Jadi yang berbuat salah ditangkap, bukan polisinya yang berbuat salah. Sudah terakhir ya. Mau ditampilkan yang mana sebelum kita masuk? Ya. Tunggu dulu ya. Sinyal dulu. Buka dulu. Gimana? Ya, itu ya. Sekarang coba lihat. Sekarang kita akan bagi kelompok. Coba berapa orang sini? 5, 6. Di sini? 6. Oke, ini ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kita bagi LKPD ya. Jangan dulu. Coba lihat. Kita punya lagi oleh-oleh. Kita ada lagi oleh-oleh yang sangat spesial. Namanya LKPD. Bangun. Aduh. Masih pagi, belum makan Bapak ini. Pindah sini. Kita Ishak, pindah sana Ishak. Siapa di situ kah? Oh, betul. Ini ya. Silakan dibuka buku paketnya. Ya, silakan ditulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Kemudian ada di situ di dalamnya petunjuk belajar, silakan. Satu, 2, 3, 4. Dia kelompok 4. Full memory. Ya, silakan ditulis ya. Saya anu dulu ini. Anu pi baru nama. Bicara pi atau video-video ada video pendek. Kenapa? Ini Anda pakai soal.
Oh, terlewat ya. Oh iya. Ya, sabar ya. Coba dilihat di atas, perhatikan. Nomor 1. Coba perhatikan, nomor 1 soalnya di atas ya. Coba dilihat. Itu di atas. Ya, jadi kali ini silakan didiskusikan, dibahas LKPD-nya sesuai dengan soal atau gambar. Kemudian silakan mengumpulkan data. Jadi kita ini sekarang adalah tahap pengumpulan data. Ya, boleh dicari di buku. Hidayat, sini Hidayat supaya Fitra belum pulang. Pindah situ, pindah. Supaya lebih mudah. Bagi ya. Jadi ada yang, silakan dibagi. Berapa orang di sini? 7. Boy, sudah mulai kerja. Luar biasa memang kelompok 1. Tidak salah memang kelompok 1. Bagaimana? Aman? Jalan? Wahyu? Sini Dayat, pindah kursimu Dayat. Terlalu jauh. Masuk Ji. Ada Ji tandanya di situ. Ya, silakan dibuka bukunya ya. Halaman berapa tadi? 100? Ya, 106. 106, 107 di buku. Coba buka, coba buka. Dibuka Bang. Ini mana ada bukunya ini. Minta Pak buka. Buka baju aku. Ini apa? Sudah proses modernisasi ya. Kalau sudah dapat, silakan diolah datanya. Kita langsung pengolahan data kalau sudah dapat. Didiskusikan juga ya, jangan diambil mentah. Jadi silakan tanya juga temannya, ini sudah benar atau tidak. Nah, kalau sudah dapat datanya, pengumpulan data,
maka sudah diolah datanya, toh. Tanyakan juga temannya bagaimana menurut ta, ini benar atau tidak. Jangan sampai dimasukkan kemudian salah. Bapak jam berapa tidur? Cepat aja Pak. Cepat aja tidur. Cepat aja Pak, jam 3. Bagaimana Robi? Sudah tidak sakit? Ya. Pasalnya kan nomor 1, Pak. Ini. Dah. Ya. Jadi tanyakan teman-temannya ya, jangan sampai ada idenya teman-temannya mau dituangkan. Ada, dikasih kesempatan. Tidak dilihat itu usahanya kalau tidak dikasih kesempatan temannya. Kaki baju mau Dika? Apa? Banten merah. Maksudnya? Seperti yang tadi aku bilang Pak, ketika PKK dana desa. Maksudnya? Kalau kami Banten merah? tidak ada sih Pak, tidak. Jangan. Nanti kita kena unsur politik. Jangan disebutkan. Cukup. Atau tuliskan saja, kita sebentar analisis sama-sama. Tulis Mi, enggak apa-apa. Iya, tulis saja, tulis. Sekarang sudah jam gitu, Pak.
Kalau ada yang kalau ada yang kurang jelas atau susah dipahami, boleh bertanya ya. Jam berapa sekarang? 10.12. Itu tidak menggunakan internet. Luar biasa ya. Hasil diskusi saja. Luar biasa memang. Sini, sudah nomor berapa? Ini ditamat kasih, usahakan kasih full. Berarti tak mami sampai Pak dari di sana mami itu Terserah yang mana mau diangkat. Oh, Pak. Ada, Pak. Tanam alif. Ada Pak. Nah, ini tuh agak anu betina usah dibungkus. Dia saya Pak. Kenapa? Apa itu? Aja, Pak. Dari belakang sini ngomong bagian sini. Sudah? Iya. Kemana? Sakit apa kok? Paha? Kepala, Pak. Sakit kibing kepalanya kasihan. Jalan gini, aktif gini. Bagi ya, adik, bagi adik.
Itu di depanmu juga. Pintar itu. Cuma sudah nomor berapa, Angel? Usahakan penuh ke bawah ya. Mana coba kertas? Mana? Coba minta buku tadi dulu. Buku tuh. Nah, itu. Ini. Ya. Sudah nomor berapa kah? 3. 3. Coba mana bukumu? Sudah nomor berapa sih Toril? Ya boleh ambil di buku catatan boleh. Nomor 4, Pak. Hah? Nomor 4. Bisa juga di HP bisa. Oh, Pak, baru nomor 3. Jadi Kerja Pak Bowo jadi tahu. diskusi kami ya. Silakan. Saya ke bantunya, Pak. Bantu dengan doa. Iya, doa ini mah ya doa dulu. Dari baca. Lihat ke saya lihat. Tulis. Oh, bagus. Ini. Aduh. Siap. Sini dulu, pinjam dulu. Mana yang tadi? Yang tadi jaringan apa teh? Oh iya, Pak. Oh iya Pak. Siapa buku tadi nih? Jam terlalu banyak. Sebentar lagi tampil. Habis nantian. Mana? Paril. Sini buku tak dulu, Pin. Mana buku tak? Yang tadi kah? Iya. Kasih dulu nih, Paril. Coba. Kasih kak. Sahih. Kenapa ya? Hah? Iya. Jangan lama nah. Oh jangan Pak. Saya bicara ke sebentar.
Mana anunya ini? Silikon? Sebentar lagi tampil. Kenapa ya? Hah? Kenapa ya? Ini. Coba cari ini di Google. Tenaga ahli. Ini jangan dimasukkan yang ini. Ini. Coba yang garis besar. Teman-teman. Iya. Silakan didiskusikan dengan baik ya. Kelompok 1, sudah nomor berapa? 3.
Kelompok 2 Agustian. Mengantuk Agustian. Kestor topenya Agustian. Jangan mengantuk kita ini kan jam aja sih. Kalau biasakannya kalau malam tidak boleh begadang. Jangan begadang kalau malam. Begadang kita dari malam main game Pak. Main game Pak. Kuliahnya guna juga berarti sama begadang. Jam berapa tidur kalau malam Agustian? Dulu Pak. Boy Pak. Jam berapa saya tidur? Jam 10 tidur tapi jam 12 masih aktif. Masih aktif akunnya. Iya Pak. Berarti sama Pak. Luar biasa ini. Bagaimana kelompok 3? 4. Coba lihat dulu. Ini masih terlalu kurang ini. Ini juga. Ya, dia ya betul. Sudah nomor berapa? Lagi 10 menit. Kita presentasi ya. Lagi 10 menit. Coba mana tadi? Siapa tadi itu? Ada Bahare. Ya. Kurang lebih lagi 10 menit waktunya. Kita sudah mengadakan presentasi. Mau ke mana? WC, silahkan. Ya, silakan diolah cepat datanya.
Ini sudah anu ya? Ya, sisa dipresentasikan. Ini, coba masih ditambah. Ini masih ditambah juga. Ya, sebentar kita verifikasi presentasi ya. Ya, diselesaikan. Sebentar dipilih temannya yang paling kencang suaranya. Siapa yang paling kencang suaranya? Kalau sebentar Haldi tampil langsung hilang sakit kepalanya. Terlalu panjang rambutmu ini Haldi. Besok gundul Mina supaya tidak sakit kepala lagi. Mana? Siapa yang mau tampil di sini sebentar? Siapa yang mau tampil membaca? Nabil yang besar-besar suaranya. Siapa yang mau tampil sini? Kita yang besar-besar suaranya. Di sini siapa yang presentasi sebentar? Fitra. Oke. Dibaca saja iya. Bisa jadi baca. Coba baca-bacanya supaya. Siapa yang tampil di sini sebentar membaca? Siapa yang tampil? Kita Resti. Hah? Baca-baca memang nah ya sampai terbata-bata sebentar. Kita berakhir di jam 10.50. Siapa itu? Alhamdulillah, tanda-tanda yang baik. Hah? Sudah? Silakan dibaca-baca memang sebelum tampil supaya sebentar tidak terbaca-baca membaca ya. Kelompok berapa lagi sana? 3 ya? Sudah selesai? Sudah diperbaiki yang tadi? Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah? Ya silakan dibaca-baca sebelum tampil. Jangan sampai terbata-bata sebentar. Fitra, baca-baca betul Fitra? Iya, baca-baca memang. Baca-baca memang Nabil, supaya sebentar tidak terbaca-baca. Terbata-bata maksud saya. Siapa baca? Andika? Siapa? Arjun? Yang besar-besar suaranya. Saya tunjuk ya. Nabil. Harus dibiasakan Nabil. Tidak ada itu orang pintar tanpa pembiasaan. Harus selalu semangat.
Yuk. Mana Wahyu? Jalan sini suaranya. Coba cek. Ya. Kelompok 1. Ya, sini ya, di sini. Dibaca soalnya ya. Ini di atas. Kenapa ini? Tema langsung kapan Pak? Ariel, anu dulu ya, kenapa tidak anu LCD-nya? Tuh lo Betki. Ada apa yang terjadi? Kurang rapi contoh kan? Enggak. Wahyu, kes masuk ulai dulu ya. Ya. Siapa tampil pertama kelompok 1? Ya, di sini saja. Perhatikan sini, weh. Kelompok 2, 3 sini. Kelompok 4. Arjun, perhatiannya ke sini. Kelompok 2. Perbaiki tempat duduknya dulu. Ya, besar-besar suaranya ya. Ya. Apa yang Ya. sebagai gejala tidak ada organisasi tuliskan pendapat kelompoknya. Ya, silakan coba. Hadap ke sini, hadap ke sini. Modernisasi adalah suatu perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, modern, atau masa kini. Prosesnya tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas Satu anu. sebagai masyarakat Kalau saya itu 1, untuk stop. dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Masing-masing 1. Sudah Pak? Dah. Ya Pak. Sebelahnya lagi. Kita mau dengar ya suaranya semua, anunya, pendapatnya semua. Partisipasi Mas. Baca dulu soalnya Pak. Ya, boleh. Apa yang Besar-besarin suaranya supaya lebih jelas. Apa yang kelompok Anda ketahui terkait adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai gejala modernisasi? Tuliskan pendapat kelompok Anda. Ya, besar-besarin suaranya, aduh. Masyarakat memiliki fungsi penting di antara adalah sebagainya
surana bagi warga untuk memverifikasikan kebutuhan dan Ai. kepentingan. Tulisannya Pak. Siapa yang ini? Siapa yang tulis? Duduk. Saya baca Pak. Jadi kita rubah ya metodenya. Karena yang menulis tulisannya kurang bagus dibaca, kita ganti yang presentasi. Sesuai yang menulis. Ya. Partisipasi masyarakat memiliki fungsi penting, diantaranya adalah sebagai sarana bagi warga untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses kebijakan daerah menjadi Kamera di lebih belakang. responsif terhadap kebutuhan warga. Iya. Cukup. Sebentar dulu lagi. Sudah ya. Siapa tulisan ini? Ini siapa? Adik-adik. Oh, Aditya. Aditya Pak. Hah? Tulisannya Aditya? Pak. Yang ini? Ini? Ya, di tempat duduknya saja dibaca. Coba berdiri. Masing-masing ya, masing-masing yang menulis yang baca. Poin ini Pak. Enggak apa-apa ya. Berdiri. Nah, kita mau lihat seberapa jauh ini hasil kerjamu. Apa yang kelompok kita ketahui terkait tenaga ahli sebagai gejala modernisasi dan pendapat kelompok Anda. Orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahlian tersebut tidak terkait oleh hubungan kerja, pekerjaan berdasar membersihkan profesional, servis masa atau dokter, pengacara, putaris, akuntansi, di pajak, Arsitek. Nah, aduh Bapak ini. Dia menulis. Siapa yang menulis ini? Siapa yang ini? Siapa? Alif. Ya, coba baca Alif. Saya mau dengar. Apa yang kelompok Anda ketahui tentang terkait teknologi modern sebagai Teruskan pendapat kelompokmu. Teknologi modern adalah industri yang mempunyai pengaruh globalisasi, mempengaruhi hampir keseluruhan dari segi kehidupan manusia dan masyarakat. Teknologi memiliki ketertarikan yang lebih efisien ketimbang ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ada nih Pak. Ini kan Pak. Masih ada saya. Ini. Nomor 5. Karena kalau temannya yang baca tulisannya tidak bisa dibaca. Ini kita gimana Pak? Kita baca, silakan Adek berdiri. Apa yang kelompok Anda ketahui terkait? Sini menghadap ke sini Adek. Ini Bapak. Sini saya menghadap ke bawah. Kamera. Sebentar lagi satu orang mau satu kelompok syuting. Ya. Pak, di mana ya Pak? Yang kita tulis Pak, ini dari sini. Ya, coba. Ya. apa yang kelompok Anda ketahui terkait berlakunya hukum secara sistematis sebagai gejala modernisasi? Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Oke, terima kasih. Ya, jadi pekerjaan dari kelompok 1. Ya, saya anggap pekerjaannya benar. Cukup ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, namun kelompok 2 usahakan lebih baik caranya membaca ya. Bisa? Bisa tidak? Ya. Tapi kita tetap menghargai usahanya ya, enggak apa-apa toh? Ya. Oke, kelompok 2 silakan. Bisa dibaca semua? Ya, di sini saja. Atau masing-masing tulisannya baca boleh. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya. Apa yang kelompok Anda? Berdiri. Sudah bagus kakinya? Lumayan. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib, Pak. Ya. Apa yang kelompok Anda ketahui terkait adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai gejala modernisasi? Tuliskan pendapat kelompokmu. Menurut kelompok kami, adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum dapat membuat proyek tersebut lebih cepat, rampung, dan dapat difungsikan sebagai masyarakat. Fasilitas tersebut modernisasi Ya, pasti salah. Baca. dapat lebih cepat masuk dalam masyarakat. Selain itu, anggaran dalam pembangunan dapat lebih ditekan atau dikurangi. Lagi lanjut bawahnya. Bisa? Ya. Yang mana? Cukup. 3 ya. Saya mau dengar 3 jawabannya. Ya, silahkan. Apa yang kelompok Anda ketahui terkait tenaga ahli sebagai gejala modernisasi? Tuliskan pendapat kelompok. Menurut kelompok kami terkait adanya tenaga ahli dalam gejala modernisasi tentu memiliki dampak atau berdampak pada proyek atau suatu pekerjaan yang dilakukan. Jamnya yang tadi. Yang tadi. Membawa hal-hal baru dalam pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sehingga suatu pekerjaan yang menggunakan tenaga ahli dapat memberi dampak baru atau inovasi baru, sehingga hal yang dihasilkan oleh tenaga ahli ini dapat menimbulkan sebuah modernisasi. Oh iya. Oke, cukup. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Lanjut kelompoknya ini. Ya, silakan. Saya mau dengar. Saya lebih, Pak. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil analisis saya Satu saja ya, satu saja. Ya. mengenai masalah sosial dalam arus globalisasi. Ya. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui terkait adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai gejala modernisasi? Tuliskan pendapat kelompokmu. Hasil analisis dari kelompok saya adalah partisipasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut serta atau ambil bagian dalam kegiatan atau organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Ya. Oke, mantap. Ya, kita berikan aplaus kepada semua kelompok yang karena waktu sudah kita hampir habis. Sekarang kita minta satu orang peserta didik yang menyimpulkan. Sedikit banyaknya silakan. Siapa yang mau menyimpulkan hasil hari ini? Kita bagi, kesimpulan kita refleksi. Ya, enggak apa-apa. Angel, siapa mau maju? Angel. Ya. Maju Angel. Jadi kita mungkin terlalu semangat belajar hari ini ya. Tidak terasa waktu telah. Waktunya terlewat tidak terasa. Ya, tidak merasa bosan. Ya, silakan. Oke, kesimpulan yang Dengar. dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa gejala modernisasi benar-benar terjadi di masyarakat, terutama di 3 bidang besar kehidupan seperti bidang sosial. Contoh gejalanya yaitu munculnya kelas-kelas sosial. Kedua, di bidang politik seperti adanya teknologi informasi yang mudah diakses. Media. Dan kemudian di bidang ekonomi
besar dan tenaga kerja. Iya. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Ada siapa yang mau melakukan refleksi? Ada? Siapa lagi namanya? Aril Syam. Oke, silakan maju. Ya. Jadi kita sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya merasa semakin nyaman dengan metode pembelajaran seperti ini. Hal ini dikarenakan karena proses pembelajaran yang terstruktur seperti ini semakin membuat saya sangat efektif, membuat saya dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan saya terkhusus saya sendiri. Hal ini tak lepas dari cara Bapak sendiri membawa atau menyampaikan materi yang sangat baik, sehingga saya sangat mudah memahaminya. Selain itu, cara Bapak membawa materi dan metode diskusi yang Bapak usung sangat menyenangkan. Saya berharap hal seperti ini bisa terus berlanjut. Iya. Mantap. Oke, cukup. Ya, sebelum kita tutup, mana tadi Alif? Yang tadi Alif. Ya, perhatikan sini ya, semua menghadap kemari. Ya, silakan menghadap ke atas. Semiasa, coba silakan menghadap ke sini semua. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Kumpul LKPD. Lagi 3 menit. Ya, jadi sebelum saya tutup, materi selanjutnya ya silakan ada di buku yang ada di depannya. Silakan dibaca-baca ya selanjutnya setelah halaman 73. Jadi silakan dibaca sebelum kita tutup materi. Ya, jadi sebelum kita tutup, siapa yang mau pimpin doa silakan. Ada? Fitra, pimpin dulu doa Fitra. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Karena kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.